PJ. Hari ini kita bakalan podcast lagi di podcast ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Bareng saya Astri. Hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial nih, dimana kemarin mereka baru aja memenangkan juara 1 lomba LKTI Nasional 2025 pada event Tama Competition. Pasti penasaran semuanya kan? Hari ini kita bakalan bahas kupas tuntas habis pokoknya. Mulai dari kenapa mereka pilih judul itu, terus gimana mereka nyusun laporannya, gimana sampai mereka bisa menang. Pasti pada penasaran semuanya nih. Kita langsung aja kali ya buat kenalan sama mereka. Oke, bisa langsung kenalan satu persatu dari Adik-adik Taruna dulu kali ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna tingkat 4, Ananta Salman Hadito, dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Izin memperkenalkan diri Kak. Nama Taruna tingkat 4, Erza Zidana Alaudin Zulfa, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif kelas B. Oke, ini kan berarti manggilnya boleh Ananta sama Zidan gitu ya. Nah, di balik keberhasilan mereka nih, pasti nggak mungkin kalau nggak ada dosen pembimbing yang sangat amat mensupport mereka. Monggo Bapak diperkenalkan. Oke, terima kasih Mbak Astri. Saya Setia Wijayanta. Kebetulan saya dosen pembimbing dari mereka berdua. Sebenarnya bertiga, Mbak. Cuman ini yang satu ya, ada kegiatan, sehingga pada kesempatan ini berdua saja ini mahasiswanya. Jadi saya kebetulan mengajar di prodi mereka. Jadi home base saya di program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif TRO, dan bidang keahlian saya memang di otomotif, di rekayasa otomotif. Mungkin karena ini penasaran banget sih Pak. Ya mungkin karena saya belum pernah menang ya Pak ya. Jadi mungkin mau nanya nih ke Zidan sama Ananta. Pas dengar kabar kalian menang, gimana nih perasaannya gitu? Jadi Gimana ceritanya? Itu via apa ya? Maksudnya diumuminnya via apakah? untuk pengumumannya itu via offline ya. Jadi awardingnya langsung ke UNESA. UNESA. Cuma karena kita ada mungkin jaraknya yang cukup jauh, jadi belum bisa untuk hadir. Pengumumannya kami terima itu sekitar pukul 16 ya. Iya. Setelah sholat asar itu ada pengumuman dari grup bahwa alhamdulillah grup riset kami dapat juara 1 di LKTI-nya Tama Competition 2025. Wah, semangat ya. Semangat ya. Pasti seneng banget. Terus habis itu ngasih tahu ke Pak Setia kah atau gimana gitu? Jadi setelah dapat informasi juara itu Kak, kita langsung konfirmasi ke Pak Setia bahwa grup riset kita alhamdulillah dapat juara 1 lagi setelah itu. Pak Setia nyangka nggak Pak? Atau emang kayak udah sih pasti sih pasti ya. Yakin pasti sih, yang nggak terus yakin banget gitu ya. Cuman kalau optimis iya gitu. Jadi berarti targetnya Pak, target awal itu kayak optimisnya di berapa besar gitu? Barangkali ada 3 besar sih. Biasanya Oh, kita emang udah ya? target, Emang targetnya udah 3 dari besar tahun ya? sebelumnya juga kalau penelitian kita itu kita target ya harus bisa masuk 3 besar lah gitu. wajib ya Pak? Wajib. Begitu daftar langsung harus masuk. Harus masuk ya. Harus masuk. Sekarang mungkin lebih ke ininya ya, karya tulisnya. Penasaran nih pasti. Apa sih judulnya gitu? Kenapa sih kok bisa milih topik tentang itu gitu? Baik, mohon izin sebelumnya ya Pak. Untuk topiknya yaitu tentang thermoelectric ya, atau bisa disebut Bantier. Oke. Nah, ini penelitiannya dari dosen pembimbing Pak Setia, itu dikembangkan. Jadi dari tahun sebelumnya senior kami yang menjuarai lomba di Magelang itu, nah, kami meneruskannya dengan inovasi yang baru. Nah, jadi Diteruskan aja bisa menang ya Pak? ya, Masih ada celah untuk menang gitu. TEC atau yang disebut Peltier itu mempunyai 2 cara kerja yang bisa menghasilkan 2 temperatur yang berbeda. Kalau kemarin itu dimanfaatkan sisi dinginnya sebagai pendingin sepatu rem. Nah, saat ini kami berinovasi mengintegrasikan 2 sistem itu. Jadi dalam penelitian ini diintegrasikan 2 sistem, yaitu pendingin dan pemanas. Yang pemanasnya itu
digunakan sebagai reduksi emisi di kendaraan diesel maupun bensin. Nah, untuk lomba kemarin kami mengajukan yang kendaraan diesel konvensional dengan studi eksperimen pengaruh RPM terhadap kinerja pelder tersebut. Oke. Terus Zidan barangkali mau nambahin kayak kenapa harus topik ini gitu, nggak ngambil topik yang lain gitu, atau memang ya karena ini dibagi-bagi, emang di Tama ini kami ini, yang di tempat lain, atau mungkin kondisi Pak, mungkin karena tema dari perlombaan ini memang SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yang mana itu mendukung keberlangsungan perkembangan bumi, Kak, seperti mengurangi emisi gas buang seperti itu. Nah, kebetulan alat kami, inovasi kami itu bersangkut paut dengan penurunan emisi tersebut, Kak. Nah, jadi oleh karena itu kami mencoba untuk mendaftarkan inovasi kami pada perlombaan tersebut seperti itu, Kak. Tentunya ini juga suatu inovasi yang baru, Kak, Ya, tentang reduksi emisi menggunakan peltier, karena belum pernah digunakan sebelumnya tentang pemanfaatan sisi panasnya. Dinginnya aja. Dinginnya aja yang kebanyakan digunakan. Kita kan juga dari sektor transportasi. Nah, kita mau menonjolkan itu juga sih, Kak, di perlombaan itu. Terus selama proses nulis nih, pasti kan ada tantangannya tuh kan, nggak semua orang pasti akan lancar-lancar aja nih jalannya gitu. Mungkin bisa diberikan contohnya apa gitu, mungkin bisa dari sisi dari Taruna ataupun dari Kasih ini. Tantangannya. Mungkin kalau tantangan dari penulisan kan kita di sini memang Taruna ya, Kak, maksudnya di sisi lain akademik, kita ada non akademik. Betul. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar memilih waktunya, Kak. Jadi harus membagi waktu yang mana kita dapat mengerjakan penulisan tersebut. Misal di waktu-waktu senggang seperti setelah apel, seperti itu, Kak. Apalagi kan kalian tingkat akhir. Tingkat akhir juga masih ada tanggungan-tanggungan lain seperti tes TOEFL atau uji kom seperti itu, Kak. Jadi emang harus banget dijadwalin gitu. Ya. Ini gimana? Kan katanya ada tingkat tuh ya? Beda kampus kan ya? Iya. Nah itu kan termasuk tantangan juga nggak sih? Maksudnya kan susah ya itu gimana gitu komunikasinya sama adik tingkatnya. Terkait adik tingkat itu kami ada grup, Kak, di WA gitu. Jadi ketika kita memajukan lomba, ini ada tema seperti ini, gimana persetujuan. Ketika semua sudah setuju, baik dari dosen pembimbing, dari adik tingkat, kita eksekusi. Nah, Gitu ya, sistemnya gitu ya. Untuk bimbingannya alhamdulillah lancar sekali ya. Lancar Karena sekali. dari Pak Setya salah dosen pembimbing ya. Mohon maaf, Pak, ini jam 3 itu Jam 3 pagi itu pasti balas. Iya, iya. Jadi ketika kami nulis itu, Kak, Kalau kita edit ya, Pak. nulis selesai jam 11, jam 12 kami kirim ke dosen pembimbing Pak Setya. Itu yang membuat kami termotivasi itu, beliau jam 3 aja udah belajar gitu kan, mengkoreksi. Ini kami sebagai Taruna sangat termotivasi dong, Kak. Iya, karena kan dengan beliau yang sudah memegang ibaratnya tugas tertentu di PKTJ, nah sedangkan kami kan cuma Taruna gitu. Kami termotivasi dari itu. Tak kalah ya? Ya. Terus terkait jurnal atau LKTI ini, mungkin ada beberapa perbedaannya, Kak. Jadi LKTI ini dari Pak Setya itu mengarahkan gimana caranya kamu menarik peminat juri tersebut, baik itu dari pendahuluan, kajian literatur maupun hasil pembahasannya. Jadi bimbingan dari Pak Setya di pendahuluan kalau bisa digunakan data yang valid, contohnya tentang data statistik itu harus diambil data yang valid, penggunaan jurnal 5 tahun terakhir, nah itu sehingga di pendahuluan itu menarik untuk dibaca. Nah, ketika pendahuluan itu tertarik, juri membaca pendahuluan otomatis akan membaca seterusnya. Nah, di situ kita pembahasan, kita analisis secara detail untuk gimana terkait grafik, terkait hasil yang eksperimen ini kita olah dengan kata yang menarik sehingga dapat
perhatian dari juri tersebut. Itu untuk Gitu tips- ya, sampai tipsnya, sedetail itu iya, ya. dari LKTI. Jurnal harus 5 tahun terakhir gitu Iya. ya. Dari Pak Setia sendiri nih Pak, Iya. pasti ada tantangan nih membimbing adik-adik taruna. Iya, pastilah kalau orang Iya. pasti gitu. Jadi sehingga itu modelnya saya supaya tidak terlalu berat gitu kan. Memang modelnya dibuat tadi itu ada 2 tingkat supaya ini sudah in dulu. Ketika ini selesai, Tarik dulu ya, Pak. iya lanjutan. Dan saya biasa sampaikan di awal kita punya roadmap gitu ya. Roadmap dari tahun, kalau ini saya bikin roadmap lagi itu 2023 sampai 5 tahun. Iya, target tahun ini penelitian A, selanjutnya B, C, nanti gurunya di akhir itu apa gitu. Itu sudah saya sampaikan. Target outputnya, outcome-nya, keluarannya juga saya sampaikan. Oh, ini tahun ini cukup zona nasional misalnya, tingkat 2 misalnya. Nah, tahun berikutnya harus meningkat ke nasional seperti itu. Nah, tadi betul disampaikan di Salman. Jadi saya kalau urusan lomba memang saya sampaikan kesan pertama harus menggoda dulu nih iklan jadi. Jadi pendahuluan itu cari referensi-referensi yang berkaitan dengan tema topik atau judul kita 5 tahun terakhir tadi ya, jangan yang tua-tua itu referensinya. Nah dari situ kita kelebihannya, novelty-nya, kebaruannya apa gitu, itu di step di awal sehingga orang tertarik duluan. Sehingga ketika di awal sudah ini, berikutnya baru oh iya ya ini benar-benar baru, dan berikutnya kita bisa menampilkan data-data eksperimen kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu. Jadi berarti kalau boleh tahu satu aja Pak, tantangan terberatnya. Oh iya. Kalau tantangan ini karena kita itu diasramakan dan kegiatannya kan Padat ya, terjadwal Pak? penuh padat gitu ya. Dari bangun tidur sampai Dari tidur. bangun tidur sampai ada Tidur kegiatan lagi. olahraga yang sudah terjadwal, ada kegiatan-kegiatan yang semua harus bareng-bareng gitu. Nah ini memang tantangan kita harus koordinasi dengan berbagai unit terkait. Misalnya kalau di jam itu kita harus ngejar data ini, karena misalnya lomba tanggal sekian kita kurang data misalnya, atau kita ngejar target untuk submit gitu. Nah kita harus izin ke Pusbangkar, Pusat Pengembangan Karakter, ini minta dispensasi waktu kayak gitu. Akademik juga gitu kita izin. Ketarunaan juga ya Pak. Ketarunaan. Ketarunaan juga. Jadi itu tantangan yang pertama. Jadi terkait dengan memang waktunya sangat padat. Sehingga saya berusaha kalau ada anak bimbing saya yang malam ngirim tadi ya, jam berapapun harus segera saya ini, karena ya hanya malam itu mereka punya waktu untuk diskusi lebih dalam gitu. Ini Pak. Pak Setia, saya penasaran nih Pak. Sama dia dari research group ya Pak ya. Ini sampai bisa kepilih tim, untuk kepilih tim itu gimana Pak? Maksudnya apakah mereka ketika Bapak menyampaikan tema terus mereka tertarik ya udah join, atau Bapak memang ada seleksi-seleksi nih biar kayak teman-teman juga nih pengen Titi kalau semuanya mau masuk research group kayak gini. Saya ini apa namanya, biasanya gini, ini ke kakak tingkat si Salman sama Jidan itu dulu saya cuma pesan gini, ini kan penelitian harus ada penerus terus ini, karena roadmap saya itu kan 5 tahun ke depan. Hingga tolong dong dicarikan itu adik tingkat yang punya semangat, punya minat, dan tahan banting gitu. Tiga ya. Punya semangat, punya minat, harus tahan banting. Karena Soalnya jam 3 pagi di baris. Jam 3 pagi di terus baris. terang mungkin ya, saya nggak tahu juga, saya belum tanya ke mereka. Nanti kita tanya. Mungkin juga mereka ya awal-awal mungkin berat juga, karena Iya. di riset grup kami itu rata-rata ngambil data itu lebih dari 6 bulan. Iya. Teman-teman, Wah. iya itu ada yang cuma sebulan, 2 bulan Iya, udah selesai. iya. Ini berapa? 8 bulan. Hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Hampir setahun. Iya, rata-rata hampir setahun, karena memang kita eksperimen itu kan sering ada error. Dan ya ini tantangan berikutnya adalah
banyak yang memang secara metodologi mungkin belum terbiasa untuk melakukan riset eksperimen, sehingga kadang-kadang ngambil data sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali diulang lagi karena wah ini loh sebenarnya ada yang kelewat ini ya harus dikalibrasi dulu, harus ini gitu kan. Jadi belajar ya Pak? Sehingga ya kesalahannya harus 3 itu. Ada minat, semangat, dan penting. Tahan. Iya. Syaratnya itu aja kok. 3 itu aja kok. Ragu-ragu kembali. Ragu-ragu kembali. Oh iya benar Pak. Berarti memang itu ya Pak, maksudnya karena ada research group tadi, jadi yang tingkat 4 nanti akan mengajak adiknya yang berminat, nanti adiknya ngajak lagi, jadi itu akan berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau umpamanya tiba-tiba di tengah-tengah nih Pak, kayak umpamanya tingkat 4 gitu kan, mereka nggak join nih dari sebelumnya dari adik junior gitu, boleh nggak Pak, kayak umpamanya minat nih, karena umpamanya contoh skripsinya itu ya masih nyambung gitu dengan research topiknya Bapak gitu, itu apakah emang boleh masuk atau gimana gitu Pak, maksudnya atau emang dari junior emang harus udah join gitu? Boleh sih. Boleh ya Pak ya? Boleh Tetap buka kok, iya. Oh ya, siap. Terus habis itu penasaran juga sih Pak, mungkin tadi anak tahu juga udah dijelasin secara detail nih, gimana sih yang harus dipersiapin ketika menghadapi lomba kayak gini, tapi pengennya dijawabnya secara detail nih biar teman-teman yang nonton bisa sambil nulis gitu. Kayak gimana sih kalau seumpamanya pengen nulis LKTI yang emang kayak tadi Bapak targetin minimal 3 besar minimal gitu. Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan saya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu sama tujuan perlombaan itu. Kayak Tama itu kan tujuannya mendukung Indonesia Mas tahun 2045. Jadi dari inovasi kami itu sangat cocok buat mendukung itu. Apalagi mengingat transportasi itu adalah jantung dari perekonomian. Baik itu dari logistik, dari perorangan. Nah, semua kan pakai transportasi kan. Betul. Nah, bisa nggak kebayang kalau misalkan dampak dari transportasi itu malah membahayakan kesehatan. Akhirnya muncul sebuah inovasi terkait produksi emisi gas buang baik untuk mesin diesel maupun mesin bensin. Nah, karena untuk kendaraan logistik atau penumpang umum itu rata-rata menggunakan diesel dan bensin juga menjadi peminat utama bagi kendaraan keluarga. Nah, itu jadi perlu pentingnya sebuah inovasi untuk ibaratnya biar penggunaan juga menimbulkan manfaat tanpa menimbulkan dampak yang besar, seperti itu. Setelah itu baru kita masuk ke pendahuluan, gimana caranya kita mengkaji atau menuliskan suatu kalimat yang itu menarik perhatian dewan juri, terutama karena ini kita bicara tentang LKTI. Ketika dewan juri itu tertarik, nah mereka kan juga mempunyai pendidikan, baik itu doktor ataupun insinyur. Nah, ketika mereka mulai tertarik di pendahuluan, maka mereka akan ibaratnya kepo ya, kepo ya terkait selanjutnya, bab selanjutnya. Nah, di bab 2 itu kita masukkan novel yang benar-benar baru. Ya, untuk menarik biar pembaca ini sampai bab 3 atau hasil pembahasan di KTI. Nah, kita perlu apa nih yang menarik di bab 2 ketika literatur. Masa secara umum kita wajib menampilkan penelitian terdahulu yang bisa meyakinkan bahwa misalkan pemanasan bahan bakar ini bisa mereduksi emisi gas buang. Nah, kita harus mencari tuh sumber-sumber yang meneliti tentang pemanasan bahan bakar. Ada nggak kira-kira? Kalaupun ada, kita masukkan. Nah, dengan catatan itu penelitian yang paling baru, sekitar 5 tahun ke bawah. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan itu kita berkoordinasi terus dengan dosen pembimbing, berkoordinasi dengan tim, gimana sih caranya kita mengemas hasil eksperimen itu, baik dari grafik ataupun dari kalimat yang sekiranya kalimat itu bisa dipahami dengan sekali baca. Nah, itu poin plus yang mungkin kami terapkan di lomba terkait LKTI itu. Dan kesimpulannya, di kesimpulan atau bab 4 kita tampilkan dari inovasi ini apa manfaatnya untuk orang banyak dan apa manfaat yang bisa diraih oleh peneliti. Nah, itu sehingga kita bisa mengajak para peneliti untuk
lebih mengembangkan inovasi terkait hal tersebut. Seperti itu mungkin dari saya. Ini ada tambahan dari rekan Zidan. Mungkin kalau dari saya sedikit menambahkan Kak, sebelum pendahuluan itu menurut saya untuk menarik para juri itu kita harus memberikan judul juga, judul yang menarik dan biar pas dibaca langsung kayak Ya. apa nih gila penasaran. Nah, nanti penasaran lagi pas si juri itu membaca pendahuluan tersebut Kak. Nah, terus kita juga harus memberikan sebuah ini Kak, yang benar dikatakan dengan Salman tadi, novelty itu belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti itu Kak. Seperti pengembangan termoelektrik kan memang pada umumnya itu hanya memanfaatkan sisi panasnya saja Kak, sisi dinginnya sebagai pendingin ramah lingkungan gitu. Nah kita tuh tadi novelty-nya itu sebagai pemanas bahan tersebut Kak. Nah mungkin para juri tertarik untuk membaca atau meneruskan dari penelitian tersebut Kak, seperti itu. Oke, dari Pak Setia mungkin ada yang ditambahkan ketika memilih mereka kayak ini kurang nih kayaknya nggak akan menarik nih, kayak ada nggak Pak proses itunya kayak? Iya. Kalau kemarin itu kalau secara apa namanya latar belakang itu kan sudah jelas gitu ya, itu sudah dari sudah jelas. Jadi yang saya tekankan biasanya tampilan-tampilan grafik supaya komunikatif informatif gitu ya. Jadi orang melihat grafik itu sudah bisa langsung baca, paham bisa gitu. ngerti, Oh ya, ini Pak. maksudnya ini gitu. Jadi tujuan dari riset ini bisa langsung terjawab dari grafik itu gitu. Jadi itu yang sering saya sehingga agak lama ini apa namanya merubah-rubah grafik. Wah ini kurang menarik ini bentuknya. Betul. Kalau seumpamanya dari kacamata Bapak nih sebagai pembimbing, kunci utamanya apa sih Pak? Maksudnya biar karya-karya kayak gini, maksudnya selain jadi roadmap penelitian Bapak sendiri, kayak bisa bersaing bahkan secara nasional, internasional gitu, maksudnya kunci utamanya itu apa gitu? Oke. Yang pertama menurut saya harus mengikuti isu terkini gitu ya. Isu di lapangan bisa kita lihat tadi saya sampaikan di awal juga. Karena kita di keselamatan transportasi, maka kita konsen di situ, kita melihat nih isu-isu yang masih terus berkembang dan itu menjadi tantangan apa gitu. Nah, makanya saya membuat roadmap sampai 5 tahun ke depan dari 2023 itu 2 hal penting sih. Keselamatan di kendaraan yang berkeselamatan, kemudian apa namanya ramah lingkungan. Jadi 2 itu yang jadi konsen kita. Ya, sepertinya itu akan masih agak panjang. Iya, isu yang sangat menarik gitu. Ya. Apalagi kalau melihat kondisi di Indonesia juga kendaraannya juga makin banyak ya Pak, makin turun ya. Terus kalau seumpamanya yang Bapak temui nih, mungkin kalau seumpamanya Desi dan di Ananta mungkin ikut perlombaan mungkin 1, 2, 3 gitu. Mungkin kalau dari Pak Setia sendiri kan mungkin udah banyak banget ya Pak. Maksudnya saran kata apa sih Pak yang nggak boleh kita lakuin gitu buat teman-teman juga yang baru mau bikin jurnal juga gitu. Saran kata apa sih yang nggak boleh kita lakuin, yang harus kita hindarin gitu biar ya kayak semua minimal kayak saya yang baru mau nyoba gitu Pak bisa tembus untuk submit gitu Pak minimal gitu. Oke, yang pertama pasti kejujuran ya. Jadi seorang peneliti itu harus mempertahankan kejujuran. Jujur. Ya. Yang pertama kejujuran dalam artian gini, kadang-kadang wah ini kok nggak sesuai nih datanya misalnya, Pak ini kan harusnya secara teori ini naik Pak, tapi kok ini kok malah turun misalnya, temperaturnya harus naik kok malah turun, nggak cocok dengan teori. Nah justru itu mah yang baru itu, itu yang harus bisa dijawab ya, harus bisa dianalisis kenapa kok. Nah justru malah ketika ada hal seperti itu selalu saya sampaikan ke mereka, nah itu yang menarik gitu. Nggak semua hal yang nggak sesuai dengan teori itu salah. Iya, kadang-kadang kan kalau di penelitian eksperimen itu kita sudah merancang hipotesis gitu kan ya. Kalau ketika kita dapat data kemudian, kok nggak sesuai nih hipotesisnya, harusnya misalnya ada peningkatan temperatur, kok ini malah temperaturnya turun misalnya dengan modifikasi di variabelnya misalnya.
Nah itu yang jadi tantangan. Oh ini yang kemarin agak sulit, agak lama untuk menganalisis kenapa bisa seperti itu. Nah menurut saya aspek kejujuran itu yang harus dipegang. Jangan pernah merubah data, tetapi kita harus bisa menganalisis lebih dalam kenapa bisa seperti itu, dan kalau Anda bisa ketemu maka Anda berhasil. Oh iya. Kalau belum dapat jawaban, dicoba lagi sampai ke titik paling sampai dapat. sampai maksimal. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan secara analitik, atau bisa juga dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, atau baik secara teori-teori dari buku atau referensi lain gitu. Kalau mentok lagi ya, kemarin juga menemui gitu, aduh ini mentok nggak bisa secara analitik, ini nggak bisa, penelitian sebelumnya juga nggak ada, waduh gimana stres sampai 3 minggu lebih ini. Waduh. Terus akhirnya apa? Kita masih membangun komunikasi dengan senior-seniornya dia juga. Jadi yang sebelumnya, kakak tingkatnya dia itu ada yang masih mengembangkan. Jadi mereka masih komunikasi. Dan sampai sekarang itu masih sampai lulus masih komunikasi. Nah itu kita sampaikan, wah ini ada perkembangan baru yang kita sendiri tidak bisa menjawab nih. Nah terus kalau secara analitik nggak bisa, secara data eksperimen dijelaskan perbandingan dengan data sebelumnya nggak bisa, coba dong disimulasikan pakai polycopul simulation atau ANSYS atau Fluent gitu. Mungkin ada sesuatu di dalam itu yang nggak kelihatan, yang nggak bisa kita ukur dengan alat, sehingga beberapa hal seperti itu harus disimulasikan pakai komputer dengan software. Dalam kemarin ada ini ya, ketahuan. ada jawabannya dari itu. Nah, baru bisa senyum dia. 3 minggu nggak bisa senyum dia. Pak, jadi menarik ya Pak. Iya. Tadi sempat Bapak bilang tadi, akhirnya kan pasti di tengah-tengah tuh menemukan ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi nggak apa-apa ya Pak, maksudnya kalau semuanya berarti kan otomatis itu akan mengganti berbagai macam metode sampai akhirnya ketemu gitu. Iya sebenarnya tidak terus saya paksa, harus ketemu, pokoknya boleh Iya. Iya. Ya sudah itu lagi. Jadi kalau memang sudah berbagai cara nggak bisa, ada solusi. Ada awal. Solusinya adalah itu dimunculkan satu kalimat di akhir, namanya future research gitu. Jadi ini bisa. malah menjadi hal yang menarik untuk pembaca. Oh ternyata ini masih ada sesuatu yang bisa dikembangkan oleh peneliti yang lain. Ya silakan, itu kan kita juga membuka kesempatan untuk peneliti lain untuk mengembangkan gitu. Gitu. Jadi Zidan sama Nanta nih kemarin berarti berapa metode nih yang dipakai buat yang LKTI ini? Untuk yang LKTI cuma satu metode aja. Satu metode. Ya. Metodenya apa tuh kalau boleh tahu? Itu menggunakan studi eksperimen tentang pengaruh kecepatan mesin atau RPM terhadap kinerja DEC. Oke. Nah, tapi kami juga masih banyak itu terkait yang mau diajukan. Itu akan diajukan ke lembaga berikutnya ataupun jurnal-jurnal internasional. Jadi kami bagi-bagi terkait tema-tema itu, mau variabel yang mana yang dimasukkan, nah, seperti itu Pak. Oh iya, menarik juga ya Pak ya. Maksudnya kalau seumpamanya kita punya satu penelitian, habis itu kita punya banyak data, itu ternyata nggak cuma bisa jadi satu judul ya Pak ya. Iya. Ini kan kebetulan yang tadi yang dilombakan ini kan yang mesin diesel gitu ya. Kasus yang si Zidan itu mesin bensin kan udah beda, bahan bakarnya beda, karakteristik mesinnya juga beda gitu. Ini itu bisa menjadi dua, satu mungkin publikasi di jurnal internasional, yang satu untuk lomba. Bahkan nanti masih bisa juga dioptimasikan, misalnya penelitian sebelumnya pendinginnya, aluminium pendingin atau istilahnya heat exchanger, penukar kalornya itu dalamnya itu enggak hanya ruangan kosong gitu. Jadi pendingin, kita ada pendingin aluminium gitu, tapi dalamnya itu hanya ruangan kosong. Nah kita coba ini variasikan nih dengan yang modelnya ada alurnya seperti itu. Nah itu sendiri sudah pengembangan jadi satu ada lagi ya, tulisan baru lagi gitu. Baru lagi bisa ya. Hasilnya signifikan gitu ya peningkatannya gitu. Kalau seumpamanya dari Ananta sama Zidan sendiri nih, maksudnya kan pasti banyak nih dosen ya di PKTJ kan, TRO juga banyak gitu. Gimana sih awalnya kalian mutusin
kayaknya lebih tertarik nih untuk join ke Pak Setia. Emang kalian itu dasarnya emang udah suka banget dengan judul atau tema topik di Pak Setia kah atau gimana gitu? Mungkin dari saya dulu kan. Kalau dari saya pribadi itu kami kan sebagai taruna waktu itu masih tingkat 3. Pas diajak pertama? Iya, tingkat 3 itu kami kan punya kekeluargaan di ketarunan. Ibaratnya ketarunan itu ibaratnya adik kakak, meskipun dengan kakak tingkat. Nah disitulah saya melihat, ini grup risetnya dari Kak Wildan, Kak Komang, Kak Daris, Kak Fauzi, keren. Sampai malam-malam nih storynya. Oh gitu ya? Apalagi kan banyak nih Kak. Itu keren ya? Keren storynya. Ini keren ini. Waktu itu masih menggunakan, saya ingat betul, menggunakan kamera yang berapa yang itu Pak? Kamera yang bisa di zoom. Iya. Menggunakan pola aliran itu. Iya. Ya. Wah. Keren nih di lab. Akhirnya saya tertarik ini ya. Kayaknya ini Pak Setia ini bisa memotivasi saya untuk berkembang. Gitu ya. Itu. Makanya saya cobalah tanya ke senior, ini izin Kak, ini gimana? Saya mau ikut dari penelitiannya Pak Setia, gimana ya Kak? Ini, akhirnya dari senior juga kasih skill tipis. Ini membahas tentang ini loh. Temanya seperti ini. Wah cocok ini Kak. Saya juga suka ini sama otomotif yang terkait kendaraan langsung. Akhirnya saya izin ke senior, izin untuk menghubungi dari Pak Setia. Di situ menghadap. Nah baru disitulah saya join dengan grup ini. Oh, langsung diterima ya? Ya, masih ada itu. Awal dulu masih tahap Atau masih gitu? Ya, Minat bakat, terus apa tadi? minat bakat dan tahan banting. Tahan banting. Ada Tapi tesnya sebenarnya itu. ada satu lagi tadi. Ada 3 tadi kan ya? Iya 3 Pak. Nah. Minat, bakat, tahan Ya. banting. Kayak tahan banting, minat, semangat, dan banting ya. Iya. Dan ada satu lagi, saya lupa tadi. Aduh, Sama apa seniornya dia, sebenarnya saya, tapi jangan terlalu serius ya. Karena kalau serius, aduh nanti saya repot ini. Jadi yang bisa guyon ya gitu. Yang empat Gua ini. ini pertama kali nggak pernah senyum, nggak pernah ini. Mungkin 2 bulan awal itu. Iya Pak, agak stres ya. Sekarang udah bisa Pak. Nah itu udah setahun Sekarang tadi. udah bisa Pak. Sekarang udah bisa. Zidan, sudah kalian nambahin? Mungkin kalau dari saya, mengapa saya memilih Bapak Setia sebagai dosen pembimbing tadi, memang dari awalnya saya itu memiliki konsep tentang skripsi itu tentang pengurangan emisi gas buang. Awalnya itu membuat alat. Nah kebetulan saya juga memiliki tadi seperti senior yang lumayan dekat, yaitu Kak Daris. Lalu saya ya curhatlah Kak, cerita gitu. Lalu dari beliau, dari Kak Darisnya memang disarankan untuk menghadap langsung ke Pak Setia. Terus saya menghadap, jadi Pak Setia lalu memberikan arahan Kak. Jadi Pak Setia memberikan ide, lalu saya sanggup menyanggupinya Kak. Lalu dari Pak Setia, ya udah gitu Kak. Kamu boleh langsung. Kalau saya nyempatnya. Iya. Empat-empatnya kayaknya loh Mas. Pak Setia, kalau Iya. seumpamanya dari Pak Setia sendiri nih, harapannya ke depan, kolaborasi sama mahasiswa di masa depan harapannya gimana Pak? Oh, maksudnya yang Kolaborasi, ini dari- iya. Yang nextnya apa nih maksudnya? Oh Ini iya, loh, Pak. kalau dari saya sih, saya akan terus melestarikan, meneruskan tradisi ini ya. Jadi penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa, terutama penelitian saya sendiri lah, itu harus selalu melibatkan mahasiswa, dan ini akan saya bangun terus. Tadi polanya tidak boleh satu angkatan saja, dia harus mengajak adik tingkatnya untuk selalu bisa meneruskan penelitian itu, karena penelitian kan berkelanjutan ya, sustainable itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu saya sampaikan ke senior maupun mereka juga, ini kan sebentar lagi lulus ini, belajar Iya. iya, saya sampaikan Berapa hari? kalian lulus itu bukan berarti terus riset grup kita terus putus selesai enggak gitu. Saya selalu membuka diri untuk selalu berdiskusi, dan harapan saya belajar itu terus itu loh. Makanya saya sampaikan konsep lifelong learning gitu kan, belajar sepanjang hayat gitu ya. Belajar itu harus terus sepanjang hayat, dimanapun, sampai kapanpun,
terus, dan saya selalu membuka diri kapanpun kita diskusi, jangan berhenti sampai di sini, saya dorong terus. Bakat riset kan sudah kelihatan nih, jangan putus gitu. Nanti kalau putus terus ini sayang gitu loh, nggak dilanjutkan lagi. Saya dorong setelah ini, insya Allah kan CPNS nanti ya. Iya, dua-duanya ya Pak. Setelah 2 tahun segera lanjut lagi S2 nanti perlu Amin. ke Astri ya, kalau bisa ke luar negeri ya. Jadi risetnya bisa berkembang, tidak hanya wawasannya di dalam aja gitu. Iya. Jadi itu sih saya tekankan itu terus gitu kita kembangkan. Kalau misalnya nanti Anda melanjutkan lagi riset kami dilanjutkan di S2 atau S3 kalian, saya lebih senang gitu. Dan nanti misalnya kita butuh diskusi, saya welcome gitu, silakan gitu. Bahkan misalnya nanti kolaborasi riset, wah tambah senang lagi gitu. Karena kan perkembangan riset itu tergantung juga dari kondisi di lapangan dan di tempat yang baru kan. Ketika mereka nanti kerja di tempat baru, ada menemui masalah baru, nah, kita bisa kolaborasi lagi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah dengan riset itu. Sayang banget nih, obrolannya seru sih, tapi kayaknya udah 30 menit lebih. Gak terasa ya? Iya Pak. Padahal cuma biar-biar nih. Padahal cuma ngos-ngosan ya Pak, ngobrol santai. Terakhir nih mungkin ya, setelah menang dari Tamang Competition nih, kan kayaknya dari lulus mau wisuda juga masih ada beberapa hari ya. Ada nggak rencana kalian selanjutnya pengembangan ide tentang penelitian ini, atau kalian malah mau ikutan lomba lain gitu? Terkait hal tersebut, sebenarnya kami sudah menularkan semangat kami ke adik kami Kak. Jadi sekarang tingkat 2, tingkat 3, nah tujuannya kami mengajak mereka kan supaya mereka termotivasi. Nah awalnya ikut lomba juga, ini yang ikut univ kelas semua ini. Contohnya ada ya saya juga ya, ada yang univ biasanya ikut lomba, ada IPB, ada ITB, nah itu UGM. Nah, ini kami juga terpacu nih. Nah, PKTJ juga harus bisa. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Juara 1 ya. Juara 1. Dan terkait perlombaan sebenarnya kita ada beberapa lomba lagi ya. Mungkin tinggal menunggu surprise saja PKTJ ya. Semoga. Tinggal kita tunggu di IG PKTJ ya. Di IG PKTJ. Terakhir banget nih, mungkin dari Pak Sekian juga, Sida, Nananta, pesan buat teman-teman Pak yang lagi nonton maupun teman-teman Taruna, dosen lain mungkin, atau teman-teman kayak saya yang belum mulai meneliti gitu, tapi masih ragu harus mulai dari mana sih Pak? Karena kadang kan, aduh iya sih ini menarik gitu ya, kecelakaan A kayak tadi Bapak bilang remblong tuh menarik, tapi kayak gimana caranya, apa yang mau diteliti, maksudnya harus bagaimana gitu Pak untuk menjadi dari pemula itu harus gimana? Iya, kalau pemula banget gitu ya. Iya, banget Pak, ini yang banget ya. Kalau pemula banget tentunya harus ada mentor sih ya kalau menurut saya ya. Karena kalau dari nol kemudian kamu sendiri gitu ya, bergerak sendiri memulai itu kan berat gitu. Nah menurut saya memang perlu mentor, nggak harus dosennya, nggak harus sih, bisa tadi dengan senior, atau kalau misalnya kalau Astri sudah sih pengalaman udah banyak gitu. Ya, yang jelas belum menang Pak, belum menang. Ya jelas yang pertama tadi diskusi atau konsultasi atau yang ngobrol-ngobrol santai gini itu akan ada ide baru gitu. Yang jelas jangan nutup diri, jangan ya harus gaul lah gitu. Nah, kalau memang kita pengen melihat kakak tingkat atau teman kok bisa ya, kita deketi, kita ajak ngobrol, kita konsultasi gimana gitu prosesnya dari awal, terus mulai gitu. Yang paling mudah atau yang harus dilakukan di awal itu harus banyak membaca yang jelas gitu. Jadi kalau langsung eksperimen nggak mungkin dong. Gitu ya. Jadi mesti harus membiasakan untuk literasi membaca itu dari artikel, jurnal,
dari informasi-informasi di internet yang sekarang sangat mudah sekali diakses gitu, yang kira-kira kita memang tertarik, kita perdalam dengan banyak referensi lagi, terus itu tadi banyak membuka diri untuk berdiskusi dengan siapapun ya Pak. Iya, Terutama itu yang udah pernah ya, meneliti yang sudah pernah punya pengalaman meneliti dan ya, sudah ada hasil lah, ya, ada progres, ada hasil gitu. Kalau dari Ananta sama Zidan nih, buat teman-teman yang belum mulai meneliti atau kalau nggak buat adik-adiknya. Ya, kalau dari saya, dari adik-adik yang mau meneliti itu memang benar dikatakan Pak Setia, itu kita harus mencari mentor yang mungkin sesuai dengan apa yang mau kita ambil, tema yang kita ambil. Misal dari saya sama Dito kan mau mengambil tentang termoelektrik. Nah, kebetulan kita memiliki senior yang meneliti hal tersebut. Nah, dari itu kita berdiskusi dengan senior dan lalu disarankan untuk menghadap Pak Setia sebagai dosen pembimbing untuk diberikan ide-ide seperti itu, Kak. Jangan takut juga ya buat ngadep Jangan ya. takut, ya itu Kak, masalah taruna itu kebanyakan dari kita itu sebelum kita memulai kita sudah takut, Kak. Overthinking dulu, Kak. Yes, Nah, gitu. kita harus menghilangkan sifat-sifat tersebut, Kak. Kita percaya aja dengan apa yang mau kita mulai, Kak, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mulai, kita jangan berhenti di tengah. Jadi apa yang belum kita capai harus kita gali dan kita usahakan terus, Kak, seperti itu. Oke, Ananta? Ya, mungkin kalau dari saya pribadi terkait penelitian, yang pertama itu terkait motivasi tentang belajar ya, Kak. Soalnya kita kan di era modern. Nah, kita harus terus belajar menggali supaya kita tidak tertinggal. Nah, apalagi sekarang itu banyak orang atau mahasiswa yang melek akan teknologi. Nah, kalau kita ibaratnya start di sini saja, kita akan tertinggal. Nah, kalau prinsip saya dari soft skill yang saya dapat di BKTJ ya? jadilah orang yang berguna. Iya, jadilah orang yang berguna dengan cara yaitu semua orang memiliki cara masing-masing. Seperti saya ingin meneliti ini, nah kemungkinan kita nggak tahu nih, Kak, alat ini nanti bermanfaat digunakan banyak orang. Nah, setidaknya kita kan sebagai langkah awal dari kebermanfaatan itu. Dan yang paling menjadi cambuk diri saya sih, saya sudah susah-susah masuk sini nih. Saya ingin buat kenang-kenangan. Nah, itu akhirnya gimana caranya saya terus menggali inovasi, berkoordinasi dengan dosen dan kawan-kawan, mencoba untuk lomba LKTI ini supaya ada kenang-kenangannya. Oh, saya dulu sekolah di sini sempat juara di kompetensi ini. Itu, Kak. Jadi keren ya. Iya. Jadi meninggalkan jejak yang baik gitu ya, memori yang baik, positif. Wah, luar biasa sekali sih, Pak. Adik-adik Taruna juga. Terima kasih banyak nih Pak Setia, Ananta, Zidan buat cerita inspiratifnya. Semoga dapat menginspirasi yang nonton gitu ya. Mungkin saya untuk menutup saya mau bacain ini nih. Tetap semangat, tetap berkarya. Kalau ngos-ngosan itu tandanya kita lagi berproses. Sampai jumpa di episode selanjutnya.